Hidup Jokowi! Prabowo mengatakan sama saya waktu itu, Anda ini presiden apa? Naif. Rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? MBG bermanfaat atau tidak? Saya jawabnya, masa bodoh. Yang penting saya presidennya, saya menunjuk. Finish. Kamis pagi, dolar Amerika Serikat menyentuh angka 18.014 rupiah. Penguatan mata uang Amerika Serikat ini membuat rupiah kian tertekan dan kembali mendekati rekor pelemahan terendahnya. Level 18.000 rupiah jadi sorotan karena dianggap sebagai batas psikologis. Kondisi ini memicu kekhawatiran terhadap dampaknya pada berbagai sektor ekonomi, termasuk harga-harga bahan pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfian Maulana Syadili dengan NIM 2441110303099. Di sini di video kali ini kita akan membahas tentang melemahnya nilai tukar rupiah yang dapat digunakan untuk tugas literasi media dan dikaitkan dengan kajian hukum tata negara. Yang di sini berjudul melemahnya nilai tukar rupiah, tantangan ekonomi dan peran literasi media. Ya, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan tanggapan mengenai fenomena melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang belakangan menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Melemahnya rupiah merupakan kondisi ketika nilai mata uang Indonesia menurun dibandingkan mata uang negara lain, terutama dolar Amerika Serikat. Sebagai contoh, apabila sebelumnya 1 dolar Amerika dapat ditukar dengan Rp 15.000, kemudian naik menjadi Rp 18.000, maka dapat dikatakan bahwa rupiah mengalami pelemahan. Fenomena ini sering menjadi perbincangan di media massa maupun media sosial. Namun, tidak semua informasi yang beredar dapat dipahami secara tepat oleh masyarakat. Oleh karena itu, literasi media sangat penting agar masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum tentu benar dan dapat memahami persoalan ekonomi secara lebih objektif. Penyebab melemahnya rupiah, menurut saya, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan nilai rupiah melemah. Pertama, faktor global. Kebijakan ekonomi Amerika Serikat, khususnya kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika atau Federal Reserve, sering membuat investor menarik modal dari negara berkembang, termasuk Indonesia. Akibatnya, permintaan terhadap dolar meningkat dan nilai rupiah melemah. Kedua, kondisi ekonomi dalam negeri. Ketika Indonesia lebih banyak mengimpor barang dibandingkan mengekspor, kebutuhan terhadap dolar menjadi lebih besar. Hal ini dapat menekan nilai tukar rupiah. Ketiga, faktor psikologis pasar. Isu politik, konflik internasional, maupun ketidakpastian ekonomi dunia dapat mempengaruhi kepercayaan investor, sehingga mereka memilih menyimpan aset dalam bentuk dolar yang dianggap lebih aman. Dampak melemahnya rupiah memberikan dampak yang cukup luas. Dampak negatif yang paling dirasakan
adalah naiknya harga barang impor. Indonesia masih mengimpor berbagai kebutuhan seperti bahan baku industri, alat elektronik, dan beberapa kebutuhan pangan. Ketika rupiah melemah, biaya impor meningkat, sehingga harga barang di dalam negeri juga berpotensi naik. Selain itu, perusahaan yang memiliki utang luar negeri dalam dolar akan menghadapi beban pembayaran yang lebih besar. Kondisi ini dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, pelemahan rupiah juga memiliki dampak positif. Produk ekspor Indonesia menjadi lebih murah bagi pembeli dari luar negeri, sehingga dapat meningkatkan daya saing ekspor. Sektor pariwisata juga berpotensi memperoleh keuntungan karena wisatawan asing mendapatkan nilai tukar yang lebih menguntungkan ketika berkunjung ke Indonesia. Tinjauan literasi media. Dalam perspektif literasi media, masyarakat perlu berhati-hati ketika menerima informasi mengenai melemahnya rupiah. Di media sosial sering muncul narasi yang menyatakan bahwa pelemahan rupiah sepenuhnya disebabkan oleh kegagalan pemerintah. Padahal kenyataannya kondisi nilai tukar dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan domestik yang kompleks. Literasi media mengajarkan kita untuk memeriksa sumber informasi, membandingkan data dari berbagai media yang kredibel, serta memahami konteks ekonomi sebelum menyimpulkan suatu peristiwa. Masyarakat juga perlu membedakan antara fakta dan opini. Fakta adalah data mengenai nilai tukar rupiah yang dapat diverifikasi, sedangkan opini adalah penafsiran seseorang terhadap penyebab maupun dampaknya. Tinjauan hukum tata negara jika dikaitkan dengan hukum tata negara, pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Stabilitas ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. Selain itu, negara melalui pemerintah dan Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menjaga stabilitas moneter. Kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral diatur dalam peraturan perundang-undangan dan memiliki tugas menjaga kestabilan nilai rupiah. Dalam konteks ini, pelemahan rupiah menjadi tantangan yang harus direspon melalui kebijakan ekonomi yang tepat, seperti mencegah inflasi, meningkatkan ekspor, menarik investasi, dan memperkuat ketahanan ekonomi sosial nasional. Opini pribadi saya, melemahnya rupiah tidak boleh dipandang hanya sebagai kegagalan satu pihak. Fenomena ini merupakan persoalan yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan nasional secara bersamaan. Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan masyarakat dapat bekerja sama menjaga stabilitas ekonomi. Di sisi lain, masyarakat juga harus memiliki literasi media yang baik agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan atau provokatif. Dengan pemahaman yang benar, masyarakat dapat melihat persoalan pelemahan rupiah secara lebih rasional dan tidak hanya berdasarkan opini yang beredar di media sosial. Kesimpulannya, melemahnya rupiah merupakan fenomena ekonomi yang memiliki berbagai penyebab dan dampak. Kondisi ini perlu dipahami secara kritis melalui literasi media, sehingga masyarakat mampu memilah informasi yang akurat. Dari perspektif hukum tata negara, negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas ekonomi demi mewujudkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana amanat konstitusi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.